Kemudian yang kedua, dia bilang jangan ada wisata bencana dong. Barusan nih. Dia kesel tuh sama, saya yakin dia kesel banget sama perilaku menteri-menterinya yang sana, yang akhirnya sama sekali tidak menyelesaikan masalah, malah memperparah keadaan gitu. Misalnya apa misalnya? Sebut aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya hari ini saya juga hari ini disampaikan oleh Pak Prabowo, jangan jadi wisata bencana dan itu disampaikan kepada para pejabat menteri-menteri. Iya, itu Anda kan, membaca apa itu? ya kan itu ada beberapa menteri yang memang datang ke sana untuk pencitraan kan. Saya nggak Misalnya apa apa-apa. pencitraan apa? Misalnya apa? Ya bawa karung beras itu kan pencitraan. Jangan satu dong, biar fair dong. Jangan satu. Gini. Saya langsung menuju ke Bung Henry Satrio. Bung Henry, apa yang ingin disampaikan terkait hal ini? Tadi Anda sudah mendengarkan begitu banyak data. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aiman. Saya to the point aja nggak apa-apa ya. Silakan. Case bencana Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara ini sebetulnya awalnya adalah komunikasi yang tidak baik yang dilakukan oleh BNPB. Kenapa saya langsung ke BNPB? Catatan saya yang pertama ada delay informasi dari terjadinya bencana 24 November. Terus kemudian kita baru dengar itu sekitar 27-28 November. Dan itu diperparah dengan kata-kata Ketua BNPB yang mengatakan hanya mencekam di media sosial. Nah kalau kemudian sekarang teman-teman di lapangan banyak sekali yang menginginkan ada dampak dari pusat ke daerah bencana, harusnya pusat yang ada di daerah bencana itu adalah BNPB. Karena pada saat zaman tsunami waktu itu, BNPB-nya kan belum ada. Ini kan dibentuk untuk justru hal-hal seperti ini. Belajar dari tsunami 2004. Ya. Oke. Saya cerita sedikit apa yang terjadi dengan tsunami 2024 ya. 2004 ya. Oke. Saya hari ketiga berangkat dari Jakarta, hari keempat sampai di Aceh. Itu ada dua yang langsung saya lihat. Yang pertama, saya nebeng truk TNI ke Anda itu kan 26 Desember 2004. Ya, Anda berarti saya tanggal 30 sampai di sana. Oke, beberapa hari kemudian. Beberapa hari kemudian. Masih parah sekali tuh. Dan saya masih jadi karyawan lah. Saya belum jadi pengamat politik ternama sekarang. Kayak sekarang gitu. Jadi masih jadi karyawan. Sampai di sana saya nebeng truk TNI. Ya, makanya saya apresiasi sekali. Itu ke gubernuran. Di gubernuran itu ada crisis center dan media center. Yes. Dua hal yang belum terjadi di awal. Dan mayat-mayat bergelimpangan di kanan kiri. Yes. Itu saya melihatnya belum terjadi di bencana kali ini. Crisis center dan media center. Nah kemudian Pak Prabowo menurut saya did a very good job. Dia datang ke sana. Apapun yang dia lihat itulah yang keadaannya di sana. Kalau kemudian ada tenda yang baru 2 hari katanya muncul sebelum presiden datang, ya memang kelakuannya begitu gitu ya BNPB-nya. Nah tapi yang ingin saya katakan, presiden sebetulnya mendapatkan informasi yang benar tuh. Makanya dia bilang 2 hal. Kenapa saya yakin presiden mendapatkan informasi yang benar. Yang pertama dia bilang, saya gak punya tongkat Nabi Musa nih. Jadi sabar. Kalau mau kita kerja bareng. Itu indikasi kata-kata dia tidak punya tongkat Nabi Musa. Itu menurut saya karena dia memahami sakitnya ada di sana. Parahnya di sana. Parahnya di sana. Oke. Makanya dia bilang sorry banget nih. Ini kalau saya bahasanya Henry Satrio nih ya, sorry banget nih. Gue gak punya tongkat Nabi Musa tapi gue berusaha kok. Gitu. Kemudian yang kedua, dia bilang jangan ada wisata bencana dong. Barusan nih. Dia kesel tuh sama, saya yakin dia kesel banget sama perilaku menteri-menterinya yang sana, yang akhirnya sama sekali tidak menyelesaikan masalah, malah memperparah keadaan gitu. Misalnya apa misalnya? Sebut aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya hari ini saya juga hari ini disampaikan oleh Pak Prabowo, jangan jadi wisata bencana dan itu disampaikan kepada para pejabat menteri-menteri. Iya, itu Anda kan, membaca apa itu? ya kan itu ada beberapa menteri yang memang datang ke sana untuk pencitraan kan. Saya nggak Misalnya apa apa-apa. pencitraan apa? Misalnya apa? Ya bawa karung beras itu kan pencitraan. Jangan satu dong, biar fair dong. Jangan satu. Gini. Jangan satu dong, biar fair. Mau saya bukan tentang kegiatannya ya. Iya. Apalagi saya tidak pernah keberatan. Kita buka semua. Iya. Fair. Ini tenang. Satu sabar. karung beras, 2. Itu aja satu lah. Tapi maksud gue gini, yang inti poinnya adalah gini. Gue nggak masalah, saya nggak masalah mau ada pencitraan di sana. Asal 3 hal terpenuhi. Yang pertama lu punya rasa. Pakai rasa empati dong. Boleh kok pencitraan boleh. Yang kemudian sincere, tulus lah. Jadi kalau angkat beras, ngangkatnya rame-rame gitu. Jadi nggak kelihatan pencitraannya. Yang ketiga berdampak. Silakan aja. Kalau mau ke sana nunjuk-nunjuk kan satu partai itu ya. Gitu terus
Kalau itu berdampak nggak apa-apa. Jadi saya nggak permasalahkan pejabat yang mau pencitraan di sana, boleh. Asal itu tadi punya rasa, sincere dan berdampak. Rasa, ketulusan, Dan berdampak. dan punya dampak. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, balik lagi ke komunikasi tadi. Kita lihat ada perubahan yang signifikan hari ini. Ada informasi harian yang dimunculkan, Baru hari walaupun ini walaupun media centernya belum ada. Jadi artinya apa yang dilakukan Seskap Teddy kemarin berdampak tuh kepada jajarannya Pak Prabowo. Ini orang kan nggak pernah muncul ya, terus tiba-tiba muncul ngomong gitu ya, sampai akhirnya kita bingung. Oh, tumben nih para jubir kemana tuh? Akhirnya Mas Teddy mesti yang muncul ya. Bahkan kata Pak Prabowo, ini orang lebih populer dari gue nih. Kalau kemana-mana justru dia yang disorakin. Tapi maksudnya ada impact, perbaikannya ada. Nah tadi Shirley bilang juga tuh, kenapa nggak bencana nasional? 2016 waktu gempa Aceh, yang kedua tuh 2016, Pak Jokowi waktu itu presidennya, periode pertama nih masih indah-indahnya Pak Jokowi waktu itu. Wakil presidennya JK, kualitasnya ada tuh. Pak Prabowo sekarang juga punya wakil. Maksudnya apa? Kenapa? Maksudnya apa? Enggak, saya cerita. Sekarang Pak Prabowo juga punya wakil. Tendensius. Jadi waktu Pak Jokowi dan Pak JK, itu Pak Jokowi juga netapin bencana nasional 2 minggu, terus kemudian bencana nasional dicabut. Karena bencana nasional ini kan efeknya ada 3 ya. Yang pertama, semua kegiatan diambil oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah, komandonya dilakukan oleh pemerintah pusat seperti Shirley tadi bilang. Nah ini sebetulnya yang saya harapkan bekerja bukan presiden, tapi BNPB sekarang. Waktu itu, waktu tsunami SBY berkantor di Aceh, yang di Jakarta Yusuf Kala. Tapi sekarang kan udah ada BNPB, harusnya BNPB yang mengambil komando itu. Sekarang komando terdepannya ada di TNI Polri. Kemarin Pak Kasat tuh sampai sangat emosional ya, karena memang saya waktu di zaman tsunami mengalami betul bahwa TNI Polri terdepan tuh memang. Jadi itu nggak masalah. Tapi BNPB-nya kemana? Harusnya memang BNPB. Ada yang mengatakan bahwa relawan BNPB ada kok di daerah. Iya betul. Tapi harus lebih dari itu. Jadi harapan dari masyarakat terhadap BNPB itu lebih tinggi dari apa yang mereka lakukan. Yang kedua, ini yang menurut saya Pak Prabowo nggak suka. Seperti menunjukkan kelemahan negara. Kalau di bencana nasional itu dibuka, maka otomatis terbuka untuk bantuan asing. Nah Pak Prabowo kan berkali-kali, kita harus hidup mandiri. Jangan menundukkan kepala. Harus gagah, berani, sumringah gitu kan. Pak Prabowo tuh keren dia. Jadi artinya dia berusaha dulu untuk memenuhi yang bisa dilakukan oleh negara. Makanya di deploy semua 50.000 TNI Polri ya. 35.000 TNI, 15.000 Polri. Itu bagus tuh. Kemudian dampak yang ketiga memang ini travel ban, Aiman. Jadi bisa aja sangat Gak boleh datang ke sana. Bukan, ke daerah-daerah seluruh Indonesia. Oh, travel ban maksudnya? Travel ban nasional. Jadi negara-negara lain akan meminta warga negara yang mau berkunjung ke Indonesia untuk pikir ulang. Karena ada bencana nasional. Kalau bencana nasional Kalau diberlakukan. bencana nasional diberlakukan. Nah mungkin ini juga yang tidak ingin dilakukan oleh Pak Prabowo. Kalau bencana nasional diberlakukan maka akan ada travel ban. Maka orang luar negeri, kedutaan negara-negara asing akan memberikan travel warning untuk tidak datang ke Indonesia. Travel warning untuk datang ke Indonesia. Jadi entar dulu deh. Itu real, nyata? Itu 3 hal itu. Cuma nanti Sadam diklarifikasi. Ada travel warning pasti. Bukan travel warning itu mah pasti kejadian kan kalau ya, itu pengalaman yang kemudian. Walaupun cuma 3 provinsi, ya bukan. Tapi travel warningnya seluruh Indonesia. Saya mau bilang ya ini kan ketika. Nah, itu benar. Pertanyaan saya sederhana. Diksi, saya mau sampaikan dulu. Diksi bencana nasional ketika kemudian dari asing itu kemudian ingin datang ke Indonesia, ini kan bahasa diksi bencana nasional ini kan nasional semuanya. Apakah saya mau bertanya sedikit saja misalkan. Apakah orang asing itu memahami lokasi Sumatera? Ya gampang, sekarang lihat peta gampang. Betul. Google Maps segala macam gampang lah. Tapi ketika ini bicara nasional itu kemudian ada. Pertanyaannya apakah pernah terjadi sebelumnya itu deh. Kita bicara soal track record sebelumnya. Lu jawab aja. Emang bener gitu. Iya, apa contohnya? Misalnya waktu Aceh, waktu apa? Terus kemudian ada travel warning. Saya mau bilang dulu begini Bang, ada data empirik sebelumnya nggak ketika ada pemberlakuan bencana nasional maka ada travel warning? Iya, kalau terkait dengan travel warning. Bukan, ada pertanyaan itu ada. Apanya?
kalau diberlakukan bencana nasional, Ya. maka muncul travel warning dari negara-negara asing. Bukan dari negara-negara asing ya, tapi kemudian ini yang disampaikan ini resikonya ini kondisinya ada siklon tropis. Nah, saya mau bilang siklon Kalau tropis siklon tropis nggak tergantung bencana nasional apa enggak kan? enggak, siklon tropis nggak datang kalau ada bencana nasional. Oke. Siklon tropis itu posisinya itu udah mulai banyak semuanya. Bukan, di pertanyaan saya tadi kan daerah-daerah. Anda katakan, kalau seandainya ini jangan, Ini benar nih. Kalau ada status bencana nasional, maka akan ada travel maka warning negara-negara lain akan memberikan travel warning ke Indonesia. ke warga negaranya yang mau berkunjung ke Indonesia. Secara umum? Secara nasional, secara umum. Jadi bukan Pertanyaan saya negara. sederhana, pernahkah itu terjadi sebelumnya? Misalnya waktu Aceh, Di Aceh ya travel 2004. warning. Terus kalau nggak salah waktu gempa Aceh juga travel warning tuh. Sayangnya udah almarhum tuh Pak Sutoyo tuh. Dia Oke. ngerti banget tuh si jagoan BMKG kita tuh. Jadi maksud saya 3 hal itu tuh ada tuh pada saat bencana nasional ditetapkan oleh Indonesia. Nah, Pak Prabowo dengan paradoks Indonesianya itu dia berusaha untuk membuat kita tangani dulu gitu. Memang kondisinya luar biasa masif. Kondisinya luar biasa masif. Makanya menurut saya sih Aiman sekarang ini kan seperti ada persaingan antara negara dengan perorangan individu nih, tokoh-tokoh, influencer gitu ya. Sebetulnya sih nggak bisa kita ngalahin negara gitu. Karena ini kan pertandingan maraton nih. Ini lama nih. ini bakal lama. Setelah ini kan ada BRR harusnya dibentuk tuh. Tapi saya nggak tahu sih nanti Pak Prabowo bentuk atau tidak. Ya, badan. Tapi harusnya sih dibentuk karena ini maraton. Tokoh-tokoh yang ada sekarang, Shirley misalnya atau saya menggalang dari lewat IKFI Kom Unpad dan lain-lain, itu ya jaraknya itu sprint aja, sebentar tuh, seret gitu. Tapi kalau pemerintah nih pasti maraton gitu. Jadi maksud saya ya memang kita harus bahu-membahu membangun ini. Aiman, saya korban banjir pernah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di sini belum pernah jadi korban banjir, saya cerita nih. Banjir itu kalau udah surut, kita belum tentu bisa masuk rumah. Ya. Kenapa? Lumpur. Lumpurnya ada di dalam rumah. Lo mesti angkat dulu itu pintu, baru kita masuk. Terus kalau kita udah masuk, emang bisa kita benerin bersihin lumpurnya? Belum bisa. Kita butuh air. Nah, pompanya mati. Jadi ribet tuh memang kalau banjir. Itu baru banjir, ini Baru banjir lumpur. Ini banjir lumpur yang gede banget gitu. Iya. Jadi maksud saya, Mas Aiman dan teman-teman rakyat bersuara, memang kita harus bantu pemerintah. Jadi kalau kemudian Pertanyaannya pemerintah mampu untuk kemudian maraton ini? ya harus mampu lah. Kan mereka kekuatannya Nah, banyak. karena gini, pemikiran sederhana dari apa yang kemudian disampaikan masukan ke pemerintah adalah pemerintah kerja keras iya, Ya, luar biasa iya, 24 jam iya, Gini, Mas, tapi iya, gitu. tapi percepatannya iya. itu masih harus terus ditingkatkan, dan itu kita bicara soal straightforward ya, Ya. harus bantuan asing. Anda setuju nggak? Kalau saya terserah pemerintah. Kenapa? 2 hal nih. Ini Kenapa? bicara soal korban, Iya. Saya ngerti ya. bicara soal percepatan loh, Gini, yang bicara pertama soal Aiman, waktu loh. saya belum pernah ke sana. Yang kedua, saya percaya negara sudah melakukan yang terbaik yang biasa Pasti, dia lakukan. betul. Saya sepakat itu. Kemudian kalau negara mempertimbangkan apakah harus ada bantuan nasional atau tidak, menurut saya itu kewajiban negara menentukan itu. Kalau menurut saya pribadi dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian warga negara, saya lebih memutuskan untuk menunggu aja apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena begini, saya yakin mereka juga pusing gitu. Apa yang harus dilakukan sekarang tuh mereka juga pelan-pelan perbaiki. Mereka itu siapa? Ya pemerintah. Yang di sana atau di pusat? Di pusat dan di sana sama-sama pusing itu. Anda yakin pusing itu? Lah iyalah, masa ketawa-ketawa kan enggak? Makanya kemarin waktu Teddy Pras kumpul itu kan pada Iya. mukanya serius semua tuh. Minta dihargai Pusingnya apa kan. maksudnya? Anda harus jabarkan. Pusingnya gimana? Aiman, Apa yang Anda bayangkan ya? Apa yang Anda bayangkan? kayu di mana-mana. Oke. Korban di mana-mana. Nah, ini kan Lumpur pusing belum pasti beres. ya, semua pusing. Tapi prioritas apa yang mungkin mereka punya kendala paling berat? Satu, menemukan jumlah korban yang hilang. Oke, itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau udah ketemu itu harus dibikin sehat. Oke. Nah, yang Masih hidup, ketiga, ya. baru kemudian humanitarian aid itu masuk tuh. Termasuk sembako dan lain-lain. Setelah itu BRR-nya. Itu rumah kan hilang tuh. Yes. Kampung hilang 4 kata Pak Mualim ya.
itu kan harus dibangun tuh. Sekolah, rumah sakit terus dibangun. Makanya trauma. Nah, itulah pertanyaan kenapa. Kemudian ini bukan pendapat saya, tapi kemudian apa yang kemudian disampaikan. Kalau Kenapa kemudian tsunami percepatan kemarin itu dilakukan dan percepatan itu butuh kemudian bantuan asing itu kemudian disampaikan, disuarakan. Ya kalau menurut saya sih Bentar, kalau memang dibutuhkan seperti oke itu, apakah aja. seperti itu, Mbak Shirley? Singkat saja. Ya. Betul seperti itu. Ya. Jadi Anda melihat percepatan yang bermasalah. Percepatan, ketepatan, kemasifan. Oke. Silakan. Cocok. Iya, solusinya apa? Nah kalau memang begitu kan begini sekarang. Kan kita mau, ini kan seperti Solusinya Aiman, apa? Mas Aiman kan pengen maksa ke negara. Udah dong buka Bukan, bantuan asing. ini logika yang kemudian disampaikan. Lah sekarang pemerintahnya masih bilang mampu. Kok kita paksa-paksa supaya buka bantuan asing? Menurut Anda faktanya mampu? Kalau menurut saya kan mereka masih bilang mereka mampu. Ya udah. Saya nggak Nah, tanya gini, mereka. gini. Menurut Anda, kok Anda hati-hati banget sih ngomongnya? Enggak, menurut gue sih mampu. Mampu, oke. Nah ini oke. Gini. Oke, indikatornya adalah Listrik nyala di Banda Aceh sih udah. Banda Aceh. Ya. Banda Aceh kan nggak Itu akan. ya. Pak Bahlil jangan begitu lagi lah. Itu bukan cuma ngejelek-jelekin. Kita semua tuh ngejelekin presiden tuh. Kamu saya kalau emang misalnya gini ya. Gimana Pak Bahlil? Wah saya nggak tahu Pak. Saya cek dulu di lapangan. Mendingan kayak gitu Pak. Daripada langsung ngidup-ngidupin. Nih Mas Aiman ya, menurut saya pemerintah akan berteriak pada waktunya pada saat dia bilang nggak mampu. Tapi kalau sekarang dia bilang mampu. Mana mungkin nggak bilang nggak mampu? Lah makanya kan saya percaya dong. Masa kita mesti nggak percaya sama pemerintah? Dia bilang kan mampu, ya udah kita buktiin aja. Masa kita belum udah nggak percaya, gua nggak percaya lo mampu, kan nggak bisa begitu. Belum sudah tidak percaya. Silakan, Mbak Shirley. Ya. Kalau dari Shirley singkat saja bahwa kita berhitung dengan waktu hari ini. Bahwa ketika bicara tentang waktu, kita bicara tentang kemanusiaan. Maka harus menunggu berapa banyak jiwa yang ditetapkan sebagai korban meninggal, pengungsi, atau mereka yang membutuhkan bantuan lebih lama lagi. Dan atas dasar itu akhirnya tidak ada salahnya membuka bantuan untuk donasi asing. Itu nggak akan membuat pemerintah dalam hal ini Pak Presiden menjadi rendah harga dirinya, pride-nya jadi turun sebagaimana statement kemarin. Sama sekali enggak, apalagi dalam kondisi bencana seperti ini. Karena logikanya kalau donasi asing dalam kondisi bencana kita tolak, tapi utang asing yang berbunga kita terima, maka pertanyaannya di mana logika publik hari ini harus kita tempatkan? Itu Benar, tapi nggak apple to apple. Oke, Mendingan gini, silakan. Nah, nggak kalau utang. Kalau ini bantuan ya, apple to apple. nggak apple to apple. Sekarang gini aja, kan Mas Aiman nggak mau nanya. Saya yang nanya ke pemerintah, Sadam, mampu nggak? Mampu. Nah, Saya mau bilang gini Bang. Saya mau bilang gini. Yang Bentar, pertama. Pak. Oke, Anda mau Bagaimana indikator mampu itu Saya mau terhadap bilang korban begini, bencana? Pak? Yang Indikator mampu. Oke, Mbak Shirley, yang didahulukan kemanusiaan atau aturan? Kalau bagi saya kemanusiaan. Pak. Kemanusiaan, oke. Ketika kita berbicara kemanusiaan, maka dari pertama kali yang kemudian dilakukan adalah kemanusiaan. Berbagai macam sumber daya yang kemudian diserahkan, diberikan oleh negara, itu adalah kemanusiaan. Kalau kita berbicara aturan, maka ini ada tahapan-tahapannya ketika tadi meminta bantuan asing. Artinya itu kita akan, ini posisi force majeure, makanya pemerintah harus hadir dengan cepat karena itulah kemanusiaan. Yang kedua, ketika kita berbicara soal bantuan asing, ketika Aceh, di tsunami Aceh itu total bantuan asing state to state itu 42,9 triliun. 2004 ya waktu itu. 2004. Dengan status bencana nasional. Ada 42 triliun. ada 5 negara dan dari satu United Nation. Oke. Nah, kemudian ketika hari ini dukungan dari Pak Presiden, dari pemerintah, dari Menteri Keuangan itu sebesar 60 triliun dengan pemangkasan dana-dana atau efisiensi kementerian lembaga yang menggunakan rapat-rapat yang tidak penting. Kemudian akhirnya dilakukan efisiensi itu untuk rakyat. Nah, disinilah yang dibahasakan oleh Pak Presiden dari kemudian di awal sekali itu kebocoran-kebocoran dari anggaran. Mas Adam, bukan itu yang ditanya Shirley. Yang ditanya Shirley, kan Mampu. Mas Adam bilang mampu. Iya mampu. Shirley bilang mau berapa lama Oke. di deploy-nya.
Ada percepatan. Enggak, silakan. Oke. Maaf. Ya, ada percepatan ya Bang, ada percepatan. Pak Presiden juga sudah memberikan bahwa penegasan adanya Satgas Percepatan Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Oke. Ya, dari situ kemudian anggaran tadi yang saya sampaikan dari percepatan itu sebesar 51,82 triliun. Dan dari situ pula itu anggaran kemudian diaminkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60 triliun. Per hari ini transfer ke daerah itu 44 triliun. Artinya saya mau bilang bahwa dari transfer ke daerah untuk bantuan support dari Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu sudah melebihi bantuan asing ketika di tsunami Aceh. Nah, itu yang kemudian ketika Pak Presiden mengatakan bahwa kita mampu dan kita sanggup terkait pertama anggaran. Yang kedua, bagaimana distribusi logistik, bagaimana kemudian pangan, bagaimana kemudian distribusi dari Tentara Nasional Republik Indonesia, TNI, kemudian dari Polri, itu jumlah yang kemudian alutsista yang diberikan Masif. itu masif sekali. Bentar, silakan Mbak Sherly. Sebentar, nanti saya berikan. Silakan Mbak Sherly. Nanti saya berikan Mbak. Abis itu saya lagi ya. Ya. Kalau tadi Anda katakan, saya harus fair juga ya. Ya. Anda menilai ada rasa ketidakmampuan. Anda bisa sebutkan di mana rasa ketidakmampuan itu? Fakta apa yang Anda bisa sebutkan? Kalau ditanya fakta, saya hanya bisa menjawab kondisi lapangan. Oke. Karena pertama sebagai rakyat, yang kedua adalah sebagai relawan yang hadir di lokasi. Sekiranya bisa tersambung dengan Mbak Ciki maka bisa dilaporkan. Maka tentu yang kita harapkan dari laporan barusan adalah kecepatan realisasi di lapangan. Itu saja Bang Dan Ali. Anda menilai itu masih jauh dari harapan? Setidaknya sampai hari ini masih jauh dari harapan. Oke, saya. Oke. Ini pengalaman Mas Aiman. Oke. Memang skalanya Anda kayaknya harus di sini nih. enggak bukan, ini saya cerita pengalaman aja. Ini saran ke pemerintah. Memang skalanya tidak sebesar Sumatera waktu gempa di Jogja. Ya. Saya pergi ke crisis center di Bantul hari H nih. Jadi happens pagi, saya dini hari udah di Bantul tuh. Itu kantor Bupati Bantul jadi crisis center, jadi media center juga. Jadi saya bawa bantuan nih. Mas Henry, kamu bawa bantuan apa? Saya bawa 10 tenda darurat untuk sekolah misalnya ya. Waktu itu gue bilang begitu tuh. Nah dia tulis tuh, oke, 10 tenda darurat ini bisa nggak dipakai buat pengungsi dulu? Kamu pergi ke sini ya, pergi ke sini. Itu yang terjadi di Bantul waktu itu. Sama, waktu di Aceh juga begitu. Saya mau cari penerima beasiswa Sampurna Foundation waktu itu yang meninggal. Kemana saya? Ke crisis center. Saya lihat tuh korbannya. Oh di sini titik ini. Itu yang menurut saya nggak tahu, Sherly, saya nggak di lapangan. Tapi menurut saya dengan adanya chaos yang hari ini terjadi sampai akhirnya Teddy Pras Kasat kemarin press conference itu karena tidak ada crisis center dan media centernya. Maka menurut saya hari ini yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah supaya konfirmasi Sadam bahwa pemerintah mampu itu dilihat oleh masyarakat. Dikomunikasikan. Yes. Kemudian terus gini, itu relawan-relawan yang ada di Aceh yang di titik-titik itu kumpulin deh di Aceh itu. Coba kalian udah pernah kemana, itu dicatetin Jadi aja. sebenarnya Anda sendiri masih nggak yakin kalau pemerintah mampu apa enggak? Ini soal komunikasi ya? Enggak, saya sih yakin mampu kalau itu dilakukan. Yakin mampu, cuman komunikasi tidak dilakukan? Ya, kalau nggak ngerti gimana panggil saya. Oke. Saya bantuin. Izin Bang, boleh. Yakin mampu tapi masalahnya hanya komunikasi, Sherly. Komando, Iya. kalau ada hari ini yang sangat Bukan komunikasi, bukan sekadar komunikasi. kolaborasi, bentuknya adalah komando. Apa yang harus dilakukan oleh relawan? Iya. Relawan di sana banyak, orang-orang baik di sana banyak, perwakilan komunitas banyak yang ingin Tapi membantu. sporadis, mencar-mencar. Tapi akhirnya apa yang harus kita lakukan? Bukankah hadirnya pemerintah untuk mencatat apa yang bisa kita lakukan, menjahit hal-hal baik itu adalah tujuan dari Pak Prabowo? Maka dalam hal ini saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan. Komando menyatukan semua pemerintah, rakyat, relawan membantu dan kita mampu. Kita kembali saat lagi. Oke.